Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kali ini tema kita tentang hal jangan berzina. Kalau kemarin kita berbicara tentang perceraian, hari ini kita akan berbicara tentang jangan berzina. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus saat itu? Mari kita akan mempelajarinya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan buat kita semuanya hari ini. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, 28, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh. 30, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh masuk neraka. Ya, ini kita akan membicarakan tentang ini Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti larangan untuk membunuh di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, Tuhan Yesus di sana juga lebih menyoroti esensi dari sebuah tindakan. Tuhan Yesus lebih menyoroti esensi, ingat ya Bapak Ibu, dari sebuah tindakan. Bukan apa yang terlihat saja, melainkan apa yang tidak terlihat. Ini kadang-kadang yang tidak terlihat ini yang sering kita lupakan ya Bapak Ibu Saudaraku. Suatu tindakan adalah suatu produk dari sebuah kualitas hati. Itulah yang disoroti pada kesempatan kita kali ini berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Cara pengutipan di sini sangat mirip dengan ayat 21, perbedaannya di sana ada jangan berzina ya. Terdapat pada dua hal. Ingat Bapak Ibu Saudara, di ayat ini tidak ada tambahan. Kepada nenek moyangmu ya Bapak Ibu. Ketidakadaan tambahan ini tidak perlu dibesarkan tentunya ya Bapak Ibu Saudaraku, yang sama ditentukan juga di ayat 31 dan selanjutnya. Dan ayat ini juga tidak disertai dengan penafsiran menurut tradisi Yahudi. Tuhan Yesus hanya mengutip jangan berzina. Ada apa ya ini ya Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada tambahan apapun. Kutipan dalam ayat ini sama persis dengan Keluaran 20 ayat 14. Ulangan 5 ayat 17. Dalam konteks budaya patriarkal kuno yang poligamis, diskriminasi gender yang ada di mana-mana saat itu ya Bapak Ibu Saudaraku, termasuk dalam konsep perzinahan, seorang laki-laki diberikan kelonggaran dalam eksplorasi seksual dengan siapa saja. Nah, sejauh perempuan terlibat di situ bukanlah istri orang, jika perempuan itu adalah istri orang, ya nggak boleh ya. Tapi kalau bukan istrinya orang, nggak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Maka laki-laki itu dianggap telah merampas hak orang lain jika itu istrinya orang. Ya. Dari sini, jadi ya Bapak Ibu Saudaraku, perzinahan lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain daripada kebejatan moral. Ya, ini kita akan konsen tentang yang dibicarakan banyak orang ini. Kira-kira hanya nonton video porno aja kok berzina ya? Terus nonton hal-hal yang vulgar gitu kok dianggap berzina, kenapa ya? Mari kita akan mempelajarinya ya Bapak Ibu Saudaraku. Contoh yang paling jelas adalah perlakuan laki-laki terhadap budak perempuan saat itu. Ya, ini yang melatar belakangi semuanya ya Bapak Ibu Saudaraku. Apabila seorang laki-laki Yahudi bersetubuh dengan budak perempuan, hal itu tidak terlalu dipersoalkan karena budak dianggap milik dari tuannya. Itu saat itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Hal itu tidak terlalu dipersoalkan sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar di sana. Situasi ini bahkan tampaknya menjadi fenomena umum di Timur Tengah kuno saat itu. Jadi kalau budak
tak apa-apa gitu ya, asal budaknya saja nggak apa-apa digauli begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Lagi pula persinahan biasanya tidak selalu atau hanya dibatasi pada kontak secara fisik persetubuhan di sana. Selama tidak ada kontak fisik, hal itu perlu dikategorikan sebagai persinahan. Persinahan itu apa sih Bapak Ibu Saudaraku? Persetubuhan dengan istri orang lain. Penafsiran ulang terhadap perintah ya Bapak Ibu, kalau kita membaca di ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Penafsiran ulang terhadap perintah di ayat 28. Apa ya kira-kira? Sama seperti di ayat 21, di sini Tuhan Yesus juga mengungkapkan penafsiran yang penuh otoritas. Di dalam teks Yunani kata aku itu muncul 2 kali sebagai penekanan. Dan kata sambung tetapi ya Bapak Ibu kalau mempelajarinya di awal ayat ini menyiratkan sebuah kontras di dalamnya. Nah, cara pandang Tuhan Yesus saat itu terhadap larangan untuk berzina berbeda dengan budaya pada waktu itu. Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan hak istimewa bagi laki-laki. Larangan yang ia berikan ditujukan lebih kepada laki-laki, walaupun maknanya berlaku untuk perempuan juga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kata ganti setiap orang garis bawahi berbentuk maskulin saat itu. Pemunculan kata perempuan, objek berzinahan itu menyiratkan bahwa subjeknya itu adalah laki-laki. Batasan perzinahan juga telah diperluas oleh Tuhan Yesus. Ya, di sana kita perlu tahu semua perempuan diperlakukan sama, baik istri orang lain, budak perempuan kah, atau siapa saja. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bagi Allah perzinahan itu adalah perzinahan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak hanya laki-laki saja boleh gitu ya, kalau perempuan nggak boleh, nggak ada yang begitu. Perzinahan ya perzinahan terlepas dari status pernikahan dan perempuan yang dijadikan pasangan zina. Nah, yang lebih penting perzinahan di mata Tuhan Yesus itu bukan hanya masalah tindakan atau persetubuhan. Nah, perzinahan itu dimulai dari mata yang tidak kudus. Ya, mari kita akan mengoreksi diri kita. Ini ajaran Tuhan Yesus yang perlu kita perdalam Bapak Ibu Saudaraku. Tidak hanya terus saya berpikir saya nggak pernah kok berhubungan badan dengan suami orang, laki-laki saya bebas kok nggak pernah berzina. Tetapi apa kata Alkitab? Mari kita akan mempelajarinya. Perzinahan dimulai dari mata yang tidak kudus. Nah, Allah menciptakan mata supaya kita dapat menikmati seluruh ciptaannya, bukan? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi manusia berdosa seringkali menggunakan kapasitasnya secara keliru di sini. Begitu pula dengan kata yang memandang orang lain dan menginginkannya. Ungkapan Yunani menggunakan mengarah pada hawa nafsu, bernafsu. Hampir semua versi Inggris juga memilih terjemahan melihat dengan hawa nafsu. Ini lebih tegas dan sesuai dengan teks Yunani daripada menginginkan ya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Perzinahan pada dasarnya tidak hanya melibatkan mata tentunya ya, melainkan juga hati. Melihat perempuan tentu saja tidak pernah berdosa selama hati selalu terjaga. Nah, persoalannya hati manusia seringkali menjadi gudangnya kejahatan kan? Perpaduan antara mata yang najis dan hati yang cemar melahirkan sebuah dosa yang serius. Apakah itu? Berzinahan di dalam hati, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang disampaikan di sini sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar baru ya. Ayub kalau kita membacanya dari dahulu sudah menyadari betapa pentingnya menjaga mata dan hati supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Ia sudah menentukan batasan pandangannya. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakah aku memperhatikan anak darah? Dia menyadari bahwa hati bisa mengikuti pandangan. Nah, ini ya Bapak Ibu Saudaraku.
Sehingga pada akhirnya hati tercemar itu menghasilkan perbuatan yang najis pula. Beberapa tulisan para rabi Yahudi itu juga memperingatkan tentang bahaya mata. Apa saja di dalam diri perempuan, bahkan suara atau bagian tubuh yang terkecil sekalipun itu dapat menjadi umpan dosa seksual. Susah ya jadi perempuan ya, nanti pakai baju sudah panjang, ada orang sampai diperkosa karena bajunya sudah tertutup ya juga bisa diperkosa Bapak Ibu, apalagi yang sudah serba terbuka, agak sulit ya jadi wanita. Sebuah kitab kuno Yahudi di luar Alkitab juga memberikan nasihat untuk menghindari perzinahan dengan menjaga mata dan hati ya Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam Matius pasal 5 ayat 28 bermanfaat dalam menyikapi persoalan penampilan dalam hal ini. Tetapi secara atraktif tidaklah keliru sebenarnya. Kecantikan adalah ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kecantikan wanita itu ciptaan Tuhan. Boleh dipandang ya Bapak Ibu Saudaraku ya, asal memandangnya jangan berpikir yang mesum begitu ya. Sebenarnya di sini terletak apakah hati kita itu benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Bahkan mata ini kadang menyesatkan ya saat melihat sesuatu yang tidak harus dilihat gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai wanita juga melakukan penampilan setiap hari, tadi wajah yang cantik dengan penampilan yang terlalu seksi itu juga berbahaya kan begitu. Jadi kita sebagai wanita harus bisa menempatkan diri gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tampil secara atraktif tidaklah keliru kok. Kecantikan itu saya bilang ciptaan Tuhan yang perlu dipelihara. Kecantikan dan pakaian memang tidak bisa dipisahkan. Wanita itu tidak bisa dipisahkan dengan fashion ya. Wanita itu selalu ingin tampil indah, selalu ingin tampil cantik, itu wanita. Namun kita perlu benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Ada perbedaan yang besar antara penampilan yang atraktif dan yang seduktif. Apakah itu? Berpotensi memberi rangsangan seksual kah? Ya, segala sesuatu yang bisa membuat orang lain tersandung dan terjatuh ya harus dihindari para wanita, para momi ya. Perzinahan masalah hati tapi mata juga turut berperan di dalamnya ya. Dengan menjaga penampilan kita, sebenarnya sebagai wanita kita turut menjaga orang lain dari dosa perzinahan. Jadi kalau di gereja ya seyogyanya menggunakan baju yang sopan. Jangan nanti di gereja sudah bajunya di atas paha gitu ya, mepet setengah gitu, terus you can see ketat sekali, nanti kakinya diangkat gitu ya. Nanti yang pendetanya di atas mimbar juga bingung kalau mau khotbah, lihat silau banget gitu ya, apalagi jemaat kiri kanannya ya. Itu masih di lingkungan gereja, apalagi di luar gereja. Jadi penampilan kita itu harus segera dibenahi. Seharusnya cantik tuh enggak harus seksi kok ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada inner beauty, kecantikan dari dalam. Waktu Anda berpakaian yang sopan, yang bersih, itu juga bisa terlihat cantik tentunya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang didominasi, ya orang Indonesia kan suka yang kesopanan gitu ya. Bajunya harus sopan gitu. Jadi kalau kekristenan merasa dirinya sudah sangat rohani tapi tidak pernah menjaga penampilan, itu juga bahaya. Kadang-kala waktu di pemakaman gitu ya, datang bajunya seksi sekali, terus warnanya mencolok, itu ya juga kurang pantas saya pikir ya Bapak Ibu Saudaraku. Penampilan para wanita Kristen tampaknya pada zaman modern perlu dikaji ulang, perlu diubah dalam arti yang terlalu sensual gitu, terlalu membuat orang berpikir berfantasi yang lain, lebih baik Anda jangan memakainya gitu ya Bapak Ibu. Hal yang sama berlaku juga dengan pria Kristen tentunya. Jadi sama Kristen dan
Di dalam Kristen itu laki dan perempuan sama diperlakukannya ya Bapak Ibu Saudaraku. Jika perzinahan di dalam hati dimulai dari mata ini ya, kita sebaiknya menjaga mata kita dengan serius loh ya. Jika mata dan hati pada akhirnya menentukan suatu tindakan diwakili oleh tangan tentunya, begitu, wow kok seksi ya, pingin memegang, pingin meraba dan sebagainya. Ini bahaya kalau yang diraba istrinya orang. Wah, bahaya ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita juga harus menjaga tangan kita dengan serius. Jadi sebagai laki-laki juga harus menjaga tangannya gitu ya. Jangan sedikit-sedikit kalau lihat ada wanita langsung pegang gitu ya. Ada yang suka tepuk pantatnya wanita, itu juga nggak etis gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi keseriusan ini diungkapkan dalam majas hiperbola dalam bentuk amputasi fisik. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ungkapan hiperbolis tentang amputasi fisik ini muncul lagi. Konteks pemunculannya di pasal 18 tidak secara khusus berhubungan dengan dosa seksual. Dari sini dapat ditarik kesimpulan ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa aplikasi dari ungkapan hiperbolis itu bersifat umum untuk diterapkan pada kasus apapun. Nah, pesan yang mau disampaikan tetap sama, yaitu kerelaan untuk kehilangan bagian fisik. Yang paling penting asalkan keselamatan rohani tidak dalam bahaya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, beberapa orang telah mencoba menafsirkan kembali secara hurufiah. Mereka benar-benar mencungkil mata mereka, memotong tangan mereka. Sebuah peninggalan kuno pernah menunjukkan sebuah gambar yang menarik, Bapak Ibu Saudaraku. Seorang imam sedang membakar tangannya begitu, tapi sambil memalingkan muka dari seorang perempuan gitu. Nah, catatan menarik ini adalah sejumlah orang Kristen pada sekitar abad ke-4 sampai ke-7 yang mengebiri diri mereka supaya tidak jatuh dalam perzinahan. Supaya semua ini tidak, kira-kira semua yang dia lakukan itu upayanya berhasil atau enggak ya? Sampai sudah dicungkil matanya, sampai sudah dipotong tangannya. Apakah hawa nafsu yang berlebihan yang memandang lawan jenisnya dengan mesum begitu, apakah bisa dihentikan? Sebenarnya dalam hati ya Bapak Ibu ya, itu hanya majas hiperbolik saja. Perzinahan terjadi di dalam hati. Pikiran cabul itu melampaui batasan indera tentunya. Mata hanyalah salah satu jalan masuk dalam perzinahan. Telinga, sentuhan, berbagai tangkapan indera terjerumus kita pada perzinahan di dalam hati. Untuk menambah keseriusan untuk nasihat ini, Tuhan Yesus secara spesifik menyebutkan mata kanan. Dalam tradisi kuno, mata kanan lebih penting dibutuhkan daripada mata kiri. Mengapa kok bisa seperti itu? Ya, terutama dalam konteks peperangan saat itu, Josephus, seorang sejarawan Yahudi abad ke-1 Masehi, pernah mengisahkan tentang seorang raja yang mencukil mata dari para prajurit musuhnya yang dikalahkan. Karena mata kiri ya, prajurit itu selalu tertutup perisai wajah, pencukilan mata kanan itu membuat para prajurit tersebut tidak lagi berguna dalam peperangan. Jadi ini sudah tertutup gini, kok ini ditutup lah, nggak bisa ngelihat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hal yang sama berlaku pada tangan kanan ya Bapak Ibu Saudaraku. Dalam budaya timur, tangan kiri hanya diperuntukkan bagi aktivitas tertentu yang rendah atau kotor, misalnya mengutuk atau membersihkan diri dari membuang air besar. Mengutuk atau membersihkan diri dari air besar ya sama kan di Indonesia juga tangan kiri gitu ya. Kalau tangan kanan itu sesuatu yang baik, salaman, makan pakai tangan kanan ya. Sepatutnya dilakukan dengan tangan kanan kalau sesuatu yang baik. Nah, kehilangan tangan kanan itu apa sih artinya? Kemampuan untuk melakukan hal-hal penting dan mulia dalam kehidupan. Nah, pesan-pesan yang hendak diungkapkan dalam dua gambaran hiperbolis itu yang cukup jelas, yang sangat kok medeni gitu ya. Kalau sampai menggunakan matanya salah dicungkil, nanti kok tangannya salah harus dipenggal gitu tangannya. Keselamatan rohani, itu sebenarnya intinya begini. Keselamatan rohani lebih penting daripada keselamatan fisik. Keutuhan hidup di hadapan
Allah lebih penting daripada keutuhan hidup di depan manusia. Kehidupan adalah kekekalan lebih penting daripada kehidupan yang sementara di dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus rela kehilangan apapun dalam hidup kita, bahkan kita dianggap begitu penting asal kita dapat menang dalam melawan godaan. Jadi, berangkat dari pesan di atas, sudah sewajarnya apabila orang Kristen berjuang sedemikian rupa untuk menolak sumber-sumber pencobaan, ya, sumber-sumber pencobaan. Apa saja sih yang dapat menyebabkan kita berdosa? Ya, harus dicegah. Kita tidak kebal dosa. Ya, jadi ada sumber-sumber yang membuat kita berdosa, ya jangan lakukan ya Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pikir, oh imanku sangat kuat kok. Jadi walaupun aku memandang foto-foto bugil, aku tetap kuat. Nah, ini tidak boleh. Kita berdosa harus dicegah dengan harga apapun. Kemenangan melawan dosa tidak diraih dengan bayaran yang murah maupun upaya yang asal-asalan tentunya, ya kan? Nah, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai. Bagi sebagian dari kita ini ya, mungkin berarti harus kehilangan pergaulan lama yang buruk. Komunitas yang kompromi terhadap dosa, yang senangnya ke diskotik, senangnya yang ke bar, ya sesuatu yang membuat Anda berkompromi dengan dosa. Jadi hilangkan pergaulan-pergaulan buruk yang membuat Anda jatuh dan terjerumus di dalam dosa. Begitu Bapak Ibu Saudaraku. Bagi yang lain harga yang dibayar itu adalah apa? Perubahan rutinitas hidup yang membuat kita rentan terhadap dosa. Ini kita harus berubah ya dari pembaruan budi kita. Jadi kita harus tahu ini yang membuat faktor-faktor saya jatuh dalam dosa. Saya harus menghindari, jangan tambah dilawan ya Bapak Ibu. Dalam nama Yesus nanti kalau di rumah bordir aku pasti kuat imannya. Ya enggak mungkin lah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi kita harus tahu sumber-sumber mana yang membuat Anda terjebak jatuh di sana, ya. Bagi yang lain ini mungkin berarti pembuangan benda-benda atau hal-hal tertentu yang sering menjadi sumber godaan. Misalnya koleksinya video porno. Nah, ini kalau sampai dilihat anak-anak bahaya. Saya punya murid itu pernah di sekolah dia nonton video porno gitu. Saya tanya, "Kamu dapat video ini dari mana?" ya. Dia bilang, "Ini koleksinya papa kok. Di HP-nya papa aku lihat pas aku ngecek-ngecek HP. Terus aku transfer aja ke punyaku." gitu. Waduh, ya ini kan bahaya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada godaan, DVD porno, kebiasaan ke klub malam dan sebagainya. Ingatlah, lebih baik masuk dalam kerajaan surga sambil meraba-raba dalam kebutaan daripada berlari kencang dengan mata terbuka menuju neraka. Lebih baik berjalan sempoyongan tanpa lengan menuju ke surga daripada berjalan tegap dengan penuh keseimbangan menuju ke neraka. Lebih baik masuk ke dalam surga sambil tertatik-tatik karena timpang daripada melompat tinggi dengan dua kaki menuju ke neraka. Intinya Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang Kristen bukan kebal dosa, tetapi kita harus bisa menghindari dosa. Minta pertolongan Tuhan untuk selalu menyucikan hati kita, untuk menyucikan mata kita. Ya, sebagai orang yang telah ditebus, kita harus melawan dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kalau Anda mengasihi Tuhan, maka harus menjauhi larangan. Sumber-sumber yang membuat Anda berdosa dijauhi, jangan tambah didekati. Jadi orang Kristen itu harus tahu diri, harus tahu menempatkan diri dimanapun Anda berada. Kalau Anda seorang wanita Kristen sedang bekerja sebagai karyawan, sebagai sekretaris, ya pakai baju yang formal, sopan dan enak dipandang. Jadi tidak sampai membuat orang itu sampai terangsang karena melihat pakaian Anda yang sangat mepet gitu ya. Tidak perlu. Jadi kecantikan seseorang tidak harus dilihat dari
ya keketatan bajunya ya Bapak Ibu Saudaraku. Sebagai wanita Kristen harus berpenampilan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penampilan yang sederhana, penampilan yang dibutuhkan adalah penampilan rohani yang selalu diperbarui dari hari ke hari. Jadi jangan sibuk hanya merias diri, hanya ingin supaya orang lain tertarik dengan kita. Tapi kita harus sibuk bagaimana caranya kita sebagai orang yang telah ditebus itu hidup dalam kemenangan setiap hari bersama Tuhan tentunya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Ingatlah bahwa Tuhan memberikan banyak wacana, memberikan banyak hal yang perlu kita tahu. Tidak hanya berzina itu hanya melakukan persetubuhan saja, tetapi dengan Anda mengingini di dalam hati saja itu sudah berzina. Jadi hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan hati Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.